Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang seorang narasumber yang saya sangat respect dan ini saya sangat jujur juga, yang sebelumnya juga sudah saya katakan beberapa kali offline, yaitu salah satu influencer ternama di tanah air. Siapa lagi? Kalau bukan the one and only Ibnu Jamilo. Welcome back. Terima kasih Bung Binder, mantap nih. Bung Binder, mohon maaf sebelum kita lanjutin, saya mau bilang kayaknya Bung Binder ini nggak perlu lampu-lampu seperti ini deh. Cukup kasih logo MU, biarkan dia yang menyinari ruangan ini. Waduh, padahal terang banget jadi. Padahal belum juga kita bahas. Wah, ini ngeri banget nih, MU banget nih. Waduh, gue udah kena duluan nih. Belum juga kita bahas, udah kena duluan. Tapi gue seneng banget. Yes. MU membuka mata dari Arsenal. Iya. Ya kan, stay humble. Betul. Ya kan, stay humble seperti yang Haaland ngomong. Dan gue terus terang mengakui bahwa dari segi taktik memang MU jauh lebih unggul daripada Arsenal. Taktik ya. Taktik. Mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Iya. Lawan City juga seperti itu. Iya. Jadi bukan saja lu yang lagi seneng bro, tapi yang di belakang kamera itu anak gue Jas. Iya kan? Jas. Dan seluruh netizen yang nonton di sini ya channel ini, salam glory. Dan juga dia Persib. Jadi Persibnya lagi top. Persib, lagi top nih. Lagi top, MU-nya juga lagi naik. Wah. Happy dia bro. Loh, Persib itu MU-nya Liga 1 bro. Oh. Liga Indonesia. Ini MU, Persib ya? Persib itu MU-nya Indonesia. Jadi King juga dong. King. Kalau MU udah boleh kita ngomong King sekarang. Udah boleh kita sebut. Tahan bro. Oke. Akhir season aja, akhir season. Oke, akhir season. Sabar. Saya Persib King udah. King, ya kan, Persib. Karena kan bentar lagi akan punya kesempatan untuk 3 kali. Wah, itu kalau jadi luar biasa. Tapi sabar, Persib nanti ya kan, karena Ibnu juga seperti biasa saya akan ajak ngobrol soal timnas. Siap. Kemudian Persib, baru nanti kita ngomong soal MU. Ya kan? Oke, jadi saya mengundang Ibnu ini setelah sekian lama karena memang susah, waktunya sibuk. Tapi setiap kali kita collab, biasa ini viewsnya luar biasa bro. Kenapa? Karena tadi kan saya ngomong di awal, saya respect dia. Kenapa? Karena ini salah satu orang jujur yang saya kenal. Dan ini fair, I'm fairly speaking. Ya kan, apa adanya dia akan ngomong di digital, dan itu yang gue suka bro dari lo. Ini gue sudah mengatakan beberapa kali dan kepada teman-teman kita juga. Baru-baru ini gue ngobrol sama Stuart, gue bilang, Stu, gue mau panggil si Ibnu. Wah, benar sekali. Gue bilang, iya gue suka sekali karena orangnya ngomong apa adanya, gak perlu khawatir. Ngomong sesuai dengan data dan fakta aja yang terjadi di lapangan. Dan memang sesuai juga dengan apa yang terjadi gitu. Nggak akan mau dibuat-buat, nggak mau berspekulasi terlalu jauh. Iya kan? Betul. Dan juga coba mengutarakan isi hati, apa yang gua rasakan kalau misalnya tim gua begini, tim gua begitu. Itu aja sih. Betul, dan juga tanpa merendahkan orang lain atau tim lain. Nggak mau. Gua nggak mau main kayak gitu. Kalau main Areas itu kan ada juga. Ada gitu juga, loh. Ada juga, dan itu pilihan buat teman-teman yang mau nonton bagian yang mana, silakan. Tapi yang jelas selagi memang gua bisa mengutarakan apa yang gua pasti gua akan utarakan. Saya jujur mungkin. Iya, dan satu hal lagi, gak emosi. Nah, kalau gue kelemahan gue tuh emosional, bro. Gue emosional kalau cuma nonton MU kalah, bro. Itu selalu lu update di Reels itu seru-seru juga. Seru. Ya kan? Oke, kita mulai dulu, bro. Boleh. Tentang timnas Indonesia. Ya, tahun lalu kita tahu ada berbagai kegagalan dari timnas kita. Tapi kalau bagi gue secara pribadi, gue bukan tipe orang, bro, yang akan terjebak di masa lalu. Iya dong. Oke lah, masa lalu apa yang sudah terjadi, sekarang kita lihat ke depannya seperti apa. Dan sekarang kita tahu sudah ada pelatih baru, asal Inggris, John Herdman. Nah, gue ingin menanyakan kesan dan juga point of view lo tentang pelatih baru ini. Mulai dari perkenalan dia di presscon, kemudian juga mulai dari dia hadir di stadion untuk menonton pertandingan Persija, kemudian pertandingan Persita, dan baru-baru ini dia mendatangi tempat latihan dari Persija. Nah, silakan bro. Kalau ngegambarin suasana, situasi, kondisi timnas kita memang tahun-tahun lalu ya, kita obstacle-nya banyak banget bro. Banyak sekali, mulai kita dikasih sesuatu yang bikin kita senang, bikin kita marah, bikin kita kesel, bikin kita sedih. Semuanya lengkap, itu paket lengkap. Menurut gua itulah saking besarnya rasa cinta kita terhadap timnas dan juga sepak bola Indonesia.
pelatih diganti, federasi membuat keputusan yang benar, bahkan membuat keputusan yang mungkin menurut kita ya, menurut keyakinan gue juga salah. Itu adalah bagian dari sepak bola. Tadi yang Bro Binder bilang juga, gue setuju banget. Gue tipe orang yang sama juga. Gue akan melihat yang ke depan gitu. Yang belakang ya udah, ya udah. Kita tatap masa depan. Sekarang kita punya pelatih baru. Federasi juga sedang membuat sedang menyusun planning baru juga. Dan juga bersama dengan timnas, dengan datangnya John Hartman ini kan, gue melihat ada aura positif. Aura positifnya apa? Pelatih itu stay di sini. Itu penting sekali. Itu penting menurut gue. Kenapa? Karena dia akan membutuhkan observasi lebih dalam, lebih banyak untuk bisa mempelajari pemain-pemain yang nanti akan dibawa untuk menjadi skuadnya itu seperti apa. Karena kan ada istilah kalau tidak kenal tidak sayang. Kalau tidak kenal tidak cinta. Jadi dia harus berkenalan. Nggak mungkin lah pelatih itu masa mendapatkan informasi cuma dari telepon. Nggak bisa. Pemain ini bagus nih. Bagus ya? Oke, boleh? Kan nggak bisa gitu. Ini timnas, bro. Betul. Ini timnas gitu loh. Itu nggak bisa seperti itu. Dan John Hartman sekarang ada di sini. Dia mulai nonton sepak bola Indonesia, liga-liga Indonesia, dan itu akan bisa menjadi sebuah wawasan yang yang kaya untuk dia bisa memilih ulang. Dan yang menarik juga, ini gua nggak tahu ya buat teman-teman netizen ini apakah sebuah kemunduran atau sebuah prestasi atau sebuah keuntungan ketika pemain-pemain boardnya timnas kita udah mulai banyak juga yang merapat ke Liga Indonesia. Ya, tapi kalau gua sih maunya ngelihatnya positif aja. Artinya nanti pemain-pemain itu akan lebih mudah dipantau lagi, bro. Very good. Betul. Gitu. Betul. Seperti itu sih. Dan untuk pemain-pemain abroad kita, bro, selain juga mereka lebih mudah dipantau. Kedua, untuk adaptasi dengan cuaca. Betul. Satu lagi. Apa lagi? Schedule pertandingan akan lebih menyatu. Oke. Yang mungkin agak sulit menyatu. Betul. Ada sahabat kita dan jagoan kita penjaga gawang yang notabene sekarang lagi digembar-gemborkan bergabung dengan klub terbesar Eropa. Betul. Ajax Amsterdam, siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Itu luar biasa. Itu gue bangga, bro. Gue bangga banget. Gue akan posting ulang sih yang gue pernah foto sama Martin Paes. Lu sempat waktu gua. kapan? Waktu match day? Ini dia. Bukan match day, bukan lagi ngapa-ngapain. Jadi gue habis lari di GBK. Tiba-tiba gue lihat itu kok ada lampu gede-gede kayak gini, bro. Ternyata lagi pemotretan. Gue samperin. Outdoor di lapangan ABC Senayan. Gue samperin, ternyata Martin Paes lagi pemotretan. Disitulah gue diajak ketemu. Akhirnya karena nggak terlalu rame kan. Masuklah ke ruangannya, ketemu. Baik banget. Humble banget. Ada cerita apa dia? Nggak ada, dia cuma kamu suka lari ya? Aku di Amerika, nanti kapan-kapan kalau kamu maraton kita ketemuan gitu. Humble banget ya? Humble banget dia. Terus setelah itu gue kan nonton di Ultras dan juga La Grande tuh. Nah, setiap timnas selesai main itu kan pasti nyamperin La Grande atau Ultras kan. Nah, setiap gue eye contact dengan Martin, Martin tuh selalu kayak, dia kenalin? Ya masih kenal. Wah, gila. luar biasa. Martin, keep humble. Keep respect, pokoknya wah gila, gue cinta banget lah sama Martin Paes. Ini salah satu poin yang lu ngomong ke gue juga, ada seseorang yang ngomong ke gue, dia bukan influencer, bukan apa, tapi dia nonton ke Itali. Cari siapa? Cari Jay Itzes. Jay Itzes. Dia bukan siapa-siapa. Dia cari, terus dia ngomong lah ke salah satu steward ya. Di sana, I'm from Indonesia, tolong kasih tahu. Si Jay ini habis main. Disamperin, setelah pertandingan ketemu. Di tunnel foto. Luar biasa. Berarti DNA Indonesianya ada, bro. Ada, gue nanya beneran. Dia bilang gila, waktu gue ngomong gue dari Indonesia, dia datang terus ngobrol ya, memang nggak lama, 10-15 menit lah. More than enough, bro, itu. Tapi mereka rendah hati banget. Ayo datang foto, perlu apa lagi, terus kalau nggak salah dikasih kitchen atau dikasih apa? Dari Sassuolo. Sassuolo. Luar biasa. Terus Emil katanya waktu pernah main di Palermo. Pernah kan dia dipinjamin kan. Ada juga, ini gue gak kenal orangnya, gue ngeliat di YouTube, fan, dia datang, dia samperin, diketemuin juga, bro. Ketemuin juga, itu dia. Gila, luar biasa. Jadi ini yang gue selalu katakan, jangan kalian berpikir secara negatif. Kan ada yang ngomongin, wah ini pemain-pemain yang sombong nih mungkin gak ramah dengan Indonesia, mungkin yang tidak sehati dengan Indonesia. Mungkin memilih Indonesia karena tidak dipanggil oleh Belanda. Gue pikir gak seperti itu. Gak seperti itu. Iya kan? Tapi mereka memang ada kecintaan mereka dengan Indonesia sehingga mereka datang. Bahkan baru kemarin dulu gue ngeliat National Anthem dinyanyikan di match lawan siapa ya? Gue lupa.
Martin Paes itu nyanyi, bro. Oh, National Martin anthem. Paes tuh paling rajin belajar bahasa Indonesia, bro. Oh, Kan begitu ya? Kita suka lihat tuh di media sosial Martin Paes dengan teman sekamarnya nyanyi. Itu beneran? Sama Enggak, Sandy maksudnya, Walsh. oh itu bukan jokes. Enggak, itu beneran. Oh, dia bro. lagi belajar beneran. Iya. Dengan Sandy Walsh. Sandy Walsh kan? Itu dia lagi belajar beneran. Belajar. Itu jangankan lagu timnas, dia lagu anak-anak dia bisa. Kalau nggak salah Abang Tukang Bakso dia bisa tuh. Oh, luar biasa. Abang Tukang Bakso, mari sini. Martin Paes tahu tuh. Luar biasa ya. Nanti kalau ketemu sama Martin Paes di Ajax, kalau dia beneran jadi nih. Jadi dia udah Jadi nonton dia kemarin udah di nonton champion ya. ya. Terus Champion. kalau dia punya kesempatan untuk jadi kiper pertamanya Ajax, Wah, Wah. itu luar. kita ngechatnya Abang Tukang Bakso kali ya. Itu rame-rame loh, banyak yang akan datang ke sana Ajax. nonton. Ih, Ya pasti lah. Pasti. Nah, maka itu yang selalu gua katakan, bro, bahwa kita harus bangga. Ada pemain-pemain keturunan kita yang pilih untuk main Betul. bagi timnas Indonesia. Ini mereka murni pilih. Jadi kadang-kadang orang berpikir begini, ini ada duitnya nih, duitnya Iya. dari mana? Iya. Dan justru mereka mengambil resiko datang jauh-jauh capek, main untuk timnas, Iya. mati-matian. Kalau soal ada kesalahan yang mereka buat, ya itu namanya main bola memang. Betul. Memang bisa aja ada kesalahan, nggak ada yang nggak salah kan. Tapi mereka bisa belajar dan gue ngeliat beberapa pemain kita yang bermain di liga lokal itu terangkat Betul. permainannya. Salah satunya kalau menurut gue itu adalah Rizky Ridho dengan dia berpartner dengan J Itses. Setuju. Rizky Ridho adalah pemain yang bagus dari dulu, tapi dengan adanya J levelnya udah naik. Jadi terasa kan di barisan pertahanan Persija siapa pemain yang lebih matang. Itu dia. Iya, setiap mengambil keputusan. Betul. Nah, Rizky Ridho ini memang semakin kesini tuh semakin matang, bro. Apalagi sekarang di Persija ada Jordi Amat. Jordi Amat. Jordi iya. Amat juga ada asisten pelatih Persija, Ricky Nelson pernah kesini, dia bilang orangnya ramah banget. Iya. Dia bilang kita nggak bisa, kalau kita belum tahu dia itu sebelumnya pernah main di Spanyol, Iya. pernah main di beberapa negara, dan dia sebelumnya pernah membela timnas Spanyol, Betul. ya kan? Kita akan kira dia memang pemain Indonesia, Betul, memang betul. keturunan Betul. gitu. Artinya orang Indonesia memang keturunan karena dia langsung ngegel, Iya. langsung ngeblend. Ngeblend. Kan artinya kan Jordi Amat kan dengan segudang pengalamannya, harusnya kita bisa melihat ini sih pasti di lini belakangnya Persija Jordi Amat lah udah palang pintu Iya, terakhir. iya. Tapi dengan adanya Rizky Ridho, Iya. dia bisa improve juga lebih Betul, bagus, betul, lebih betul. cepat menimba ilmu dari pemain-pemain e-board kita. Terbukti bro, sekarang Rizky Ridho sama Jordi Amat jadi palang pintu. Jadi mereka. paling pintu di Persija dan bagus Persija juga dan mereka. timnas juga. Ya oke, dengan John Herdman ini tadi kan lu ngomong bahwa dia akan lebih lama stay di Indonesia. Itu betul, itu nilai plus dan Nilai itu plus sangat buat penting. Tapi satu hal lagi bro yang gue ngeliat, sebelum dia kesini gue sudah dapat info dari kawan gue jurnalis di Inggris, ini senior banget. Memang gue udah tahu bahwa dia akan datang setelah New Year lah, apalah ini semua ya. Dan target utama dia sebetulnya membawa Indonesia ke World Cup. Tapi dia dikasih 2 tahun dulu mau dilihat Oke. progresnya seperti apa. Dia dari awal sudah ngomong ke pengurus PSSI bahwa dia nggak mau bawa banyak orang dari luar. Wih. Tapi mayoritas dia akan buat tim kepelatihan itu dengan personel asal Indonesia. Ini menurut gue luar biasa. Ini akan terjadi transfer knowledge bro. Transfer knowledge. Dia kalau nggak salah nanti berikut dia hanya bertiga. Wah. Satu pelatih fisik udah ada. Fisik. Seharusnya ini ada satu lagi yang untuk analis. Oke. Lebih ke taktikal ya. Oke. Sisanya mungkin nanti ada 5 lagi yang dia mau pilih. Rekrut di sini. Semua Indonesia. Oke. Ini menurut gue luar biasa. Good deal lah menurut gua sih kalau untuk Betul. timnas kita. Iya, tapi gue bingung kenapa Klemet gak seperti itu. Dia kan alasannya dia gak pilih asisten Sabar, pelatih bro. lokal. Sabar, bro. Gue jadi Sabar, agak bro. emosi juga Sabar, gue. bro. Maksudnya kan Iya, harusnya kan paham dia sih. pilih dong. Paham. Salah satu. Ya walaupun katanya di interview, tapi gue gak tahu lah Tapi interviewnya seperti apa. kalau seperti itu gue tidak menyalahkan sepenuhnya ya, tidak menyalahkan Kluivert-nya Oke. saat itu karena gini, gue coba menganalogikan aja Oke. ketika pembalap nih F1, Oke. misal Lewis Hamilton lah, Oke. pindah klub, dia kan pasti akan membawa tim suksesnya dan tim Itu benar. mekaniknya Itu benar, itu benar. sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Betul, Karena dia punya KPI, dia punya target. benar, benar. Nah, gue butuhnya mekanik gue ini, tim Oke, gue ini, oke, ini segala oke. macam. Nah, mungkin Patrick saat itu juga dikasih klausul seperti Iya, itu. itu Nah, juga, artinya iya. gini, bro. Siapakah yang bukan siapakah? Iya, atau gue udah tahu manakah poin lu mau gitu. kemana, Iya. gue udah tahu. Oke, oke. Ya, harusnya silakan. federasi juga. Itu, benar. Harusnya yang bilang lebih, ke dia, Iya, iya kan? lebih ketat atau lebih Iya, disiplin. betul. Boleh bro, tapi mohon maaf nih bro Patrick, setengahnya aja gimana? Iya, betul. Setengahnya squad lu, setengahnya Iya, tim iya. gue. Harusnya begitu. Yes. Iya kan? Seperti contoh,
Sintayong, dia memilih Novarianto. Luar biasa Luar Novarianto biasa. sekarang, bro. Betul. Pernah datang ke sini dan gue sering pernah datang ke sini ya? Pernah. Wih, Sekali Coach ngobrol. Coach Novan sama Coach Rifan. Coach Rifan luar biasa juga. Rifan mantap. Top. Kita bilang Rifan top. Top. Tapi nanti datang lagi ya kalau gue undang. Iya. Karena sibuk juga dia sama kayak lu. Aduh, sibuk banget. Siap. Oke. Coach Novarianto, gue ngobrol di sini dan offline, bro, rendah hatinya, bro. Dan dia bilang, pokoknya Bung, gue mau membuat pemain-pemain muda kita ini yang pertama develop karakter. Disiplin, itu yang selalu Sintayong katakan kepada dia. Dan dia mendapatkan ilmu-ilmu dari Sintayong yang dia pakai. Timnas U17 kita lolos ke World Cup, bisa meraih kemenangan, membuat sejarah. Permainannya bahkan bukan cuma netizen kita, tapi gue pun lihat lebih bagus daripada timnas SEA Games kita. Iya, betul. Lebih bagus, bro, terstruktur. Itu kan artinya apa, bro? Sepak bola tidak mengenai tentang teknik aja di lapangan. Oke. Enggak cuma tentang pola 4-4-2, pakai flank, pakai apa. Tapi building karakter, bro. Nah, itu building karakter building itu penting banget, apalagi Iya. pembinaan usia dini. Gue setuju banget dengan Coach Nova. Karena dulu gue juga sempet berkecimpung di sebuah yayasan yang memang fokusnya kepada pembinaan usia dini. Pembinaan usia dini itu yang sangat penting banget untuk membuat ekosistem sepak bola kita atau ekosistem olahraga kita itu jauh lebih sehat. Lu akan mustahil menemukan atlet-atlet yang berkualitas tanpa adanya bibit-bibit yang berkualitas. Ya, Setuju nggak? Iya, itu betul. Iya kan nggak mungkin pemain itu jatuh dari pohon. Iya. Yang ada kalau jatuh dari pohon kecelakaan, bro, cedera, bro, ankle, bro. Yang penting karakter building itu penting ya. Penting, bro. Nah, karakter building ini kan dari olahraga itu paling menurut gue ya seharusnya paling besar dampaknya. Karena di dalam olahraga, contoh paling simpel, anak kita masuk SSB itu bisa belajar teamwork. Oke. Itu bisa belajar yang namanya tanggung jawab. Itu bisa belajar yang namanya apalagi merasa trust dengan teman. Gitu. Bisa menyatu lah. Bisa menyatu, ngeblend gitu loh. Belajar dari kesalahan kayak gitu. Itu penting banget. Karakter building Coach Nova gue setuju banget kalau ngomongin tentang pembinaan apalagi generasi-generasi muda kita ini dulunya juga kita tahu karakter buildingnya di lapangan tuh karakternya tuh kurang kuat gitu, bro. Iya, dan yang gue suka juga dari Nova gak ada show off-nya, bro. Oh iya benar. Gak ada show off-nya gitu. Iya. Dia menyerahkan itu kepada anak-anaknya. Iya, kepada anak-anaknya. Pokoknya ini hasil kerja keras anak-anaknya. Nah, itu salah satu dari banyak nilai plus dari Sintayong. Nah, yang gue harapkan dengan John Herdman memilih pelatih lokal itu juga akan memberikan knowledge dan juga pelatih-pelatih lokal tersebut nanti bisa upgrade level mereka. Nah, ini ada beberapa kandidat nih, bro. Ada siapa aja, bro? Kurniawan. Oh, Kurniawan Dwi. Ada Zulkifli Syukur. Dan gue lupa ada satu lagi, sebenarnya tiga. Bima Sakti? Enggak. Bima Sakti udah ke Persela dia. Gue lupa lah, ada 3. Kalau nggak salah goalkeeper coach juga ada 1, tapi gue lupa ya. Oke. Ini gue hanya ingin menanyakan pendapat lo. Ya kalau salah nanti gak ada masalah. Nggak masalah ya. Gue ada POV gue sendiri nanti gue share di sini. Nah, dari ini 3 gue lupa nih satu goalkeeper coach siapa ya. Tapi kayaknya bukan Sari Gultom deh. Sari Gultom kayaknya udah di U20 dia. Oke, dari 3 ini kalau 2 lah ya, karena gue lupa yang nama 1. Nah, lu feelingnya kemana, bro? Ini feeling lo kan belum tentu juga dipilih. Iya betul. Kan kita kenal Kurniawan, kita kenal Zulkifli. Nah, Zulkifli kenal. Waktu mereka main. Kalau dari sisi pengalaman, gue merasa Kurniawan lebih punya keunggulan. Lu orang ketiga yang ngomong gini kok. Oh, serius ya? Lu orang ketiga, serius. Dan di sini juga. Kurniawan itu dia pernah bersama dengan pelatih siapa? Bima Sakti dia pernah kan? Pernah juga. Indra Safri. Indra Safri dia pernah. Bahkan dia pernah menimba ilmu juga ke Como kan? Itali. Dia punya pengalaman dengan segudang pengalaman ya, plus minusnya bersama Sampdoria. Iya. Jadi menurut gua Kurniawan atau Kurus ini kita biasa panggil. Iya, betul. Kayaknya sih kemungkinan dan harus dikasih kesempatan. Apalagi kita perlu finishing juga di depan. Iya, kita jangan cuma punya mengandalkan sekarang nih siapa yang lagi wangi. Nova Arianto, jangan Nova terus, kita harus punya lagi. Seperti gitu. Nova. Betul, banyak lagi ya kan. Bisa seperti itu. Oke. Jadi John Herdman akan tinggal di Indonesia, dia akan pilih lebih banyak personal Indonesia. Bagaimana dengan pemain-pemain yang bermain di liga domestik? Dia sudah nonton 2 pertandingan, dia sudah ke tempat latihan Persija, karena di antara netizen kita selalu ada perdebatan. Apa tuh? Jangan pilih pemain lokal, udah pakai aja semua keturunan. Tapi kan Enggak, harus fair juga kalau menurut gua. Kalau pemain lokalnya bagus, layak, lolos verifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sama John Herdman, why not? Ya gak masalah kan kalau dipanggil kan. Walaupun belum tentu dia main, tapi kan akan dilihat dalam sesi latihan. Betul. Nah,
Kalau lu ngelihat bro, gue tau lu juga kadang-kadang nonton Liga Indonesia, bahkan lu sering membahas di Sport 77 Iya. dan gue suka banget. Yang tanya jawab itu yang gue suka, Oh. karena lu ada argumentasinya juga, Iya. ya kan? Oke, itu gue suka dan sering FYP juga. Lu ngelihat seperti apa sih perkembangan para pemain lokal kita bro? Jujur aja, nggak masalah. It's your point of view. Gua ngelihat pemain-pemain lokal kita itu sekarang nih dengan era sepak bola timnas kita yang boleh gue bilang ya naik level juga ya. Oke. Meskipun memang kita kemarin mengalami kegagalan, tapi Iya. setidaknya nama Indonesia nih udah kedengeran, Betul. udah mulai patut diperhitungkan lah. Betul, betul. Meskipun Asia Tenggara kita belum bisa kuasai, Iya, tapi iya. setidaknya dengan prestasi kualifikasi Piala Dunia kemarin itu bisa membuat Iya, oke. beberapa langkah ke depan untuk timnas kita. Jadi artinya juga banyak, gue yakin pemain-pemain lokal timnas lokal Indonesia yang ingin menjadi Rizky Oke. Ridho, Iya, yang betul, ingin betul. menjadi Etam gitu, yang ingin menjadi Ricky Kambuaya. Betul, betul. Jadi artinya persaingan ini akan semakin ketat. Oke. Tapi memang balik lagi, gua agak sedikit meragukan ketika memang mereka mempunyai masalah-masalah yang sangat elementer, bro, Oh, di dalam oke, sepak oke, bola. oke. Bahkan masalah itu ada hadir di sebelum pertandingan. Mungkin gaji telat. Itu Oke. permasalahan-permasalahan Di yang sangat liga, bisa di liga, mengganggu. Iya. di liga, oke, oke. Kalau masih ada kayak gitu ya harusnya sih menurut gua ini PT Liganya atau siapapun I-League, yang I-League punya sekarang I-League-nya namanya, yang iya, punya wewenang untuk membuat aturan itu lebih ketat lagi, diverifikasi sebelum liga Iya, dimulai, iya, iya. kesehatan klubnya, Iya, keuangan iya, klubnya, betul, betul. sejauh apa mereka bisa Benar, menjalani semua season ini dengan Benar, baik. benar, benar. Karena balik lagi mereka udah latihan, bro. Iya. Mereka udah ngeluarin tenaga, tapi kalau mereka gajinya masih telat atau hak-haknya masih Iya, iya. diabaikan, ya mereka pasti akan performanya sedikit menurun, bro. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Dan di sini kan agak sulit juga untuk pemain mengutarakan untuk, ayo bayar gaji gua. Ya, susah Kayak juga, ya. Giant lawan Goliath gitu loh, bro. Betul, Ini betul, kan betul. klub ini kayak perusahaan besar. Iya, betul. Ketika karyawan mau Benar. komplain atau apa itu pasti segala macam. Gua sangat ini deh. Tapi artinya gini, gua mau bilang semoga pemain-pemain kita, pemain-pemain Liga Indonesia semakin kesini liganya semakin sehat, klubnya juga semakin sehat, mereka bisa memanage semuanya dengan baik. Oke. Maka dengan itu pemain-pemain kita bermain secara maksimal. Di Itu situ juga baru kita bisa berbicara quality. tuntut kualitasnya, gitu loh. Betul, betul. Jangan sampai kita menuntut kualitas tanpa adanya hubungan yang baik antara hak dan kewajiban. Dan memang sih musim ini ada juga, tapi gue nggak mau ngomong nama klub. Iya, Ada juga, gua lu juga dengar gua mungkin suka pakai denger itu lu gitu ngomong. loh. Iya. Teman-teman. Oke, oke. Jadi dan gua nggak tahu kenapa teman-teman bola kan gue sering juga nih Iya, main iya, bola iya, di, oke, oke. di Senayan ada Iya, iya, iya. mantan-mantan pemain atau mungkin yang lagi belum dapat klub, mereka juga curhat gitu. Ternyata sekarang yang bukan sekarang ya, dari dulu Oke. pemain memilih sebuah klub bukan berdasarkan nama besar, bro. Selain itu. Oh begitu. Jadi yang dipilih adalah keuangan mana yang sehat. Dia Oh, akan baru tahu lebih ini gua. dia Oke, akan oke, lebih oke. berlabuh ke situ. Contoh, Oke. ini tim besar, Oke. ini tim sedang. Oke. Ini tim besar tapi keuangannya kurang sehat. Oke. Ini tim sedang tapi lancar, kesehatan uangnya, pasti mereka akan lebih memilih tim yang medium lah. Ini baru tahu gue. Gitu, bro. Oh. Karena balik lagi kesejahteraan mereka itu penting. Itu penting juga. dong, iya kan Penting. nggak bisa. Jadi bukan soal gaji akan dibayar, tapi nggak boleh terlambat. Nggak boleh terlambat. Nggak boleh itu terlambat. berpengaruh. Iya berpengaruh. Nanti mungkin gini, kalau suka dituntut, lu profesional dong di lapangan. Wah, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ada anak istri. Iya ada anak istri, Kan belum kasihan ada juga. ada orang tua. Ada orang tua. Ada orang tua juga. Iya, belum mau nonton MU listrik mati. Aduh, pengen nonton MU nih gimana nih? Padahal MU lagi menang nih. Dan they're professional, Yes. bukan semi profesional atau Betul. amatir. Nah ini yang pernah gue ngomong ke direktur operasional ya, Asep Saputra, lu kenal Tahu, juga kenal, Asep. kenal Asep. Itu dia juga datang Iya. ke sini. Gue bilang bisa gak I-League bikin aturan? Kalau memang gajinya terlambat, pemotongan poin. Penalti. Pemotongan poin. Yes. Gue bilang. Kasih penalti pemotongan poin. Pemotongan gitu. poin. Punishment. Iya kan? Ya katanya itu lagi dipikirkan. Kalau sampai itu banyak klub yang akan poinnya dipotong. Iya kan? Dipotong. Bukan banyak, Benar, beberapa lah. Ya beberapa. siapa yang memang
kan kita juga gak tahu beneran kan itu tunggak atau enggak, ini semua kan seperti confidential information. Tapi jujur ya, memang di sepak bola kita itu kelihatannya rame, tapi kalau untuk memanage atau menjalani sebuah klub emang susah gampang bro. Gampangnya dikit bro. Itu susahnya banyak. Apalagi untuk mendapatkan uang dari klub sepak bola. Keuntungan, iya betul. Di luar dari klub Persija, iya betul. atau klub-klub besar lainnya, agak sangat sulit sih. Agak sangat sulit. Maka itu beberapa klub juga masih yang pakai dulu, keuangan pribadi kan? Iya, ada juga banyak yang keuangan pribadi karena sulit, karena mungkin juga dari segi nama juga kurang menjual ke sponsor. Itu juga sulit. Belum lagi traveling yang mereka lagi lakukan. Oke, ini dalam jangka dekat akan ada Piala AFF nih bro. Ini timnas kita kan belum pernah juara. Dengan pelatih baru loh. Sekarang dengan pelatih baru nih. Nah, kalau menurut lu bagi pelatih baru ini wajib gak sih dia juara Piala AFF? Ini terserah lu, this is your point of view. Gak harus ikutin orang-orang. Kalau gue gini ya, gue akan memberikan pandangan dari point of view gue sebagai penyinta sepak bola, dan gue akan coba memberikan pandangan ketika gue menjadi pelatihnya. Oke. Jadi sisi pelatih. Kalau dari sisi fans atau penyinta sepak bola, pengennya langsung juara, bro. Karena kita udah beberapa kali masuk final, 6 kali masuk final. Bahkan pelatih kita juga bingung kenapa kok nggak juara-juara. Gitu. Dengan segala macam kualitas dan juga prestasi yang selalu nyaris, gue pengennya juara. Tapi kalau gue dari kacamata pelatihnya, ini pelatih baru, mereka meskipun dia punya jam terbang, dia punya pengalaman bersama Kanada, tapi di negara lain. Balik lagi ke sini, mungkin mereka harus riset lagi pemain-pemainnya segala macam. Belum lagi dia mempelajari kekuatan lawan. Itu betul. Peta kekuatan lawan. Maka itu dia perlu ini tim lokal. Betul. Pentingnya seperti itu. Dan Kurniawan juga kan main di AFF udah berapa kali. Zulkifli juga. Betul. Jangan-jangan dua-dua ini kepilih. Dua-duanya juga. Lebih bijaksananya gue akan menjawab. Gue akan melihat situasi dan kondisi penyisihan grup seperti apa. Baru setelah itu gue berani memasang ekspektasi gue. Kalau untuk saat ini kita lihat dulu aja. Lihat dulu. Iya. Gue nggak mau ekspektasi gue terlalu tinggi, akhirnya nanti jatuh sakit lagi. Ya anggap aja kita harapkan. Bisa menjadi juara dan lancar, dan kita akan melihat ya mungkin sedikit banyak atau gambaran umum nanti pada saat timnas main di FIFA Series. Tapi lawannya juga gampang. Iya, FIFA Series Lawannya yang justru pelatih ini sering hadapi dulu di CONCACAF. Saint Kitts and Nevis. Harusnya sih menang gitu. Harusnya menang kan. Tapi nanti kalau seandainya Bulgaria juga masuk ke final, ini kan sistem semifinal final. Wah, itu seru tuh pasti. Tapi lu nonton lagi dong nanti. Nonton. Nah, maka itu teman-teman. Tetap cinta timnas. Betul. Ya kan? Kita apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, memang kita juga merasa kecewa, sampai gue tadi sempat emosional juga. Untung lu tenangin. Ya kan, untung ditenangin. Kesel aja gue gitu, ya kan. Tapi ya udah, kita lupakan, kita dukung timnas, dan kita tunggu nanti pertandingan timnas bersama John Herdman. Maka itu gue selalu katakan, kita dukung 110% John Herdman. Tapi sekarang setelah timnas, ini kalau kita gak bahas Persib gak makan bro. Ini channel Bola Bung Binder ini, Bola Bung Binder Persib ya, mendapatkan stok beras yang banyak karena bahas Persib. Bobotoh, mantap. Gila Bobotoh ya. Sebelum kita membahas tentang timnya, gue beberapa kali melihat di akun sosial media lu sempat ribun, nyetadion di Stadion Gebela. Gimana rasanya bro? Dan match apa yang lu nonton pada saat last season ya? Musim lalu ya? Musim lalu. Tolong di-share. Gua nonton, inget banget itu Persib lawan PSM Makassar. Oh, big match itu? Big match, PSM Makassar. Gua nonton di tribunnya Persib, diajak. Terima kasih. Persib Bobotoh top, luar biasa, aman, terkendali, mereka antusias juga, dan die hard mereka luar biasa. Gua tuh ya, begitu jalan dari hotel menuju ke stadionnya, mereka itu benar-benar nunjukin passionate banget gitu loh bro. Ada magnet yang begitu besar di stadion itu. Mulai dari rombongan berdatangan, merapat masuk ke stadion, mereka bernyanyi, tertib. Ada yang bawa anak, ada yang family datang. Family. Cuma memang kondisi stadionnya udah nggak sebagus dulu lah. Karena memang drainase atau itu sempat hujan kalau nggak salah. Sempat hujan, kita pakai jas hujan, airnya banyak ada genangan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap nonton. Luar biasa, salut. Bahkan gue punya cerita gini bro. Persib ini memang gue akuin fansnya die hard, Spartan, terus apalagi masif, besar banget.
dan loyalitas tingkat tinggi. Pernah waktu itu lagi ada acara lari di Korea, gua dikirim sama salah satu brand minuman, ada 2 orang, yang satu artis, yang satu atlet. Nah, kita berangkat saat itu sebelum race ada pertandingan big match Liga Inggris, MU Liverpool, dan Persib Persija. Oh pas ya, kebetulan ya, lupa tuh gue Kalau nggak musim salah, lalu ya. Iya, dia nonton Persib bro, lebih milih. Padahal dia kalau nggak salah timnya Liverpool. Dia abaikan Liga Inggris, dia Persib. Nah Persib itu begitu bro. Dan Setahu Persib gua. musim lalu menang waktu main di Persib lawan Persija 1-0 kalau nggak Iya salah. betul 1-0. Iya 1-0. Betul. Dan udah gitu, yang gua tahu nih dari teman-teman kita yang orang TV, data selalu menunjukkan Persib kalau main ratingnya selalu tinggi. Iya itu betul. Itu artinya apa? Betul. Persib nggak beda jauh sama MU bro. Meskipun MU terseok-seok kemarin, ratingnya MU itu selalu tinggi, baik di TV maupun di media sosial. Dan that's the fact. MU menang, MU kalah, yang capek tau nggak siapa bro? Siapa? Keyboardnya itu handphone. Iya handphone ya. Iya. Betul. Keypad. Iya rame. Rame gitu. Jadi artinya kalau di Inggris ada King MU, di Indonesia ada King Persib. Itu dia. Oke, pengalaman lu seperti apa? Lu kan lu gak di VIP. Seru. Iya, lu gua gak di tribun, gua di tribun. Lu di tribun dengan Ultras. Ultras. Bahkan gua nonton juga sampai yang ke final di Madura United. Oh, lu nonton? Iya. Yang Championship Series di stadion apa namanya? Iya. Kiraha itu. Bukan Kiraha, Kiraha Malut. Iya, kok Kiraha. Pangkalan apa itu? Lupa gua. Stadion Malut. Bangkalan. Madura. Kalau Malut Kiraha. Iya, betul. Oke. Lu nonton di sana? Gua nonton di Madura United final. Yang Persib juara. Di ini tribun sama mereka sama Ultras. Gua nggak di tribun. Waktu itu gua dapat ini undangan. Oke. Gua dapat undangan jadi pakai ID card. Oke. Jadi sempat ke tribun juga. Oke. Gitu. Nonton juara, sempat bikin konten terus ngeliput segala macem. Keren banget sih mereka memang. Dan nggak ada gangguan, nggak ada apa? Nggak ada gangguan, aman, terkendali semua. Santai aja. Itu yang luar biasa benar-benar. Dan atmosfernya dan feel yang gua dapet itu lebih enak nonton di stadion bro. Oh iya betul, jelas. Ya, di TV sih memang buat kita kalau yang lagi waktunya terbatas atau apa. Cuma di stadion itu gue masih merasakan ketika nonton Persib, wah semangatnya itu terasa luar biasa gitu, luar biasa bro. Dan fansnya katanya nggak stop ini chance-nya. Iya betul. Selama 90 menit. 90 menit. Dan waktu lu di GBLA itu gue lupa ya, Persib menang atau kalah itu lawan PSM Makassar last season. Kayaknya menang pada saat itu. Terus after match itu kan biasa ada itu tuh Viking Clap ya kalau nggak salah atau apa. Itu lu ini ikutin juga? Masih ada ikut gue. Sampai selesai. Gila, luar biasa ya. Nah, lu kan juga sering nonton pertandingan di Old Trafford. Lu bisa jelasin nggak kira-kira seperti apa perasaannya antara di Old Trafford dan di GBLA? Karena kan tadi lu bilang kayak di Inggris ada MU, nanti kita bahas MU, dan di Indonesia ada Persib. Bedanya gini bro, kalau kita nonton di Old Trafford dengan GBLA itu semangat membaranya, kita teriaknya, kita lompat-lompatnya, itu masih terasa besar sekali dan itu bisa kejadian. Tapi kalau kita nonton di Old Trafford seperti itu, agak sedikit berbeda karena sepak bola Eropa kebanyakan kita udah kayak nonton konser bro. Harus duduk rapi. Oh iya betul. Kalaupun kita teriak ya boleh, tapi kan paling cuma beberapa second. Kalau enggak kita disuruh, hey duduk. Ngalingin yang belakang. Kalau di GBLA kita bisa lompat diri-diri, pakai bendera, pakai toa kita nyanyi. Lu kan jadi ini ya juga. Iya, apa itu namanya? Capo. Lu jadi caponya juga. Sempet dikasih jadi capo. Ayo Bang Ibnu, capo. Artinya mereka welcome banget dong. Welcome banget. Dan baju lu warna apa itu, Ari? Warna hitam. Oh, lu pakai warna hitam. Karena gua merepresentasikan gua adalah pencinta sepak bola. Ya, bagus. Kiblatnya gua kemarin memakai ultrasnya Itali. Kalian tahu gua ultras itu selalu hitam. Oh, hitam. Oke. Ya, ultras hitam. Ultras hitam. Oke, sekarang setelah tadi saya nanya soal pengalaman di GBLA, yang ingin gua nanyakan soal timnya Persib. Nah, lu juga sering bahas soal Persib walaupun yang memang nggak panjang lebar. Iya. Tapi sering ada pertanyaan-pertanyaan. Dengan Persib sekarang sudah lolos nih dari fase grup ACL 2. Nanti akan main bulan Februari. Yes. Dan untuk sementara dengan pemain-pemain yang baru nih bro, ya kan banyak, hampir satu tim baru lah ini. Mereka berada di posisi puncak untuk saat ini. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Nah ini sesuatu bagi gue yang awalnya tampak mustahil. It's a new team kok tiba-tiba bisa ada di number 1 gitu.
bahkan pemain-pemain yang bawa juara 2 musim terakhir dilepas. Ya, dengan niat melakukan transformasi dengan pemain-pemain baru dan bisa lolos dari fase grup. Nah, menurut lu perbedaan Persib sekarang yang kita lihat sebagai tim yang ini kalau menurut gua sudah beda level. Nah, lu merasa ini seperti apa, bro? Kan lu juga lama ikutin Liga Indonesia. Lu kalau nggak salah dulu pernah siaran ya? Pernah siaran. Pernah kan? Iya. Lu dulu kan? Pernah. Awal-awal. Betul. Oke. Nah, jadi kalau ngelihat Persib, sekarang Persib ini kebutuhannya mereka akan berada di panggung yang lebih besar. Jadi artinya tenaga-tenaga yang dibutuhkan harus lebih besar juga. Artinya pemain-pemain yang lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Dan mereka sepertinya melihat itu, bro, kebutuhan akan pemain kalau begini-begini aja, sedangkan lawannya nanti di panggung yang besar ini kualitasnya udah berbeda nih. Mereka mencoba untuk membuat kekuatan Persib minimal sama sejajar dengan Asia, yang lawan-lawan di Asia. Meskipun mungkin ada beberapa lini per lini yang masih di bawahnya, tapi setidaknya Persib ini cukup serius. Sangat serius untuk berada di jalur kemenangan atau juara untuk Liga 1 udah pastilah kalau sorry. Maaf nih. Wah, ini keceplosan nih. Iya, maksud gua dengan peluang dan juga prestasi performa yang sekarang ditunjukin sama Persib cukup konsisten di Liga 1. Di Liga kita, Sedangkan di Asia Champions League ini ya mereka serius datengin pemain baru betul. Yang dari Paris, dari Prancis. Kurzawa kemarin udah disambut, terus ada siapa tengah, ada Tom Hai, ada Eliano Reinders. Nah, ini yang gue ingin menanyakan kepada lu. Dengan Tom Hai dan Eliano bermain di sini, lu lihat gak sih kalau cara sekarang mereka bermain enak banget gitu. Mereka bisa tune in, dan dari segi cuaca, Tom Hai gue udah jarang melihat mukanya merah. Nah, lu lihat bagaimana dengan dua pemain ini bermain di sini? Artinya kalau gue ngelihat sepertinya Tom Hai ini udah beradaptasi, sudah melakukan aklimatisasinya cukup oke. Penyesuaian dia dengan tempat dia bermain. Tapi memang kita akuin ketika ketemu dengan tim yang cukup keras, yang punya power cukup besar, Tom Hai ini cukup beberapa kali ketinggalan. Betul. Itu kita lihat. Betul kan? Lawan Persija pun kewalahan. Betul. Dia. Karena dia dihajar terus. Persija capek juga itu dia. Mainnya bagus juga loh. Bagus. Pressingnya Persija. Pressingnya bagus. Betul. Gue juga nonton tuh saat itu. Jadi artinya memang itu udah kayak final, bro. Betul. Padahal baru putaran pertama gila banget itu. Seru banget ya. Iya. Seru banget loh itu. Oke, lanjutin. Tom Hai ini kalau untuk 90 menit kayaknya akan sangat sulit. Dengan intensitas permainan keras. Betul. Karena di Eropa beda banget. Betul, bro. Ini babak pertama tuh sampai menit 65 70 masih oke lah. Iya. Sisanya dia harus punya pelapis gitu. Betul. Kalau Eliano? Eliano mengalami kemajuan yang pesat banget ya. Kita akhirnya bisa dibukakan mata kita nih. Iya. Ternyata pemain ini memang spesial. Memang bagus gitu loh. Tinggal menemukan aja posisi dan juga cara bermain yang bagus seperti apa. Dan di Persib dia menurut gua perform banget. Perform. Bahkan Boyan Hodak bilang ya dia belum coba di kiper. Iya betul. Versatile banget ya. Versatile banget. Iya. Dan di striker, tapi dia bilang mungkin kalau saya coba mungkin dia bisa. Iya. Nah, tadi bro yang lu mengatakan bahwa Persib memang sekarang mencari pemain-pemain yang berkualitas. Kalau feeling gue ini bukan akhir. Belum, iya. Bisa juga nanti sebelum transfer window ini tutup. Kita kan nggak tahu. Ini klub kan. Gosip ya bersama bro. Gua nggak mau ngomong. Kita jadi kayak ini dong. Belum tentu mereka dapat ini pemain. Katanya. Fabrizio Romanovnya nih. Enggak. Katanya sih ada. Tapi mungkin nggak ini season, mungkin next season. Karena kan Persib ini kan sekarang yang gue dapat informasi untuk putaran kedua mereka beli pemain sesuai kebutuhan, bro. Karena kedalaman squadnya mereka udah ada untuk setiap posisi tercover. Jadi mereka nggak mau membeli pemain yang hanya untuk mengisi slot. Iya. Tapi mereka membeli pemain untuk kebutuhan biar langsung bisa main seperti Dion Marks itu. Mereka dapat banyak yang mungkin mengira salah satu pemain keturunan kita juga mungkin dia tidak akan bermain. Tapi yang gue dapat informasi dia bagian dari rencana Boyan Hodak. Dion Marks ini pemain muda kita karena dia mau pemain seperti Dion Marks yang punya tinggi yang bagus. Dan juga punya kemampuan umpan. Umpan-umpannya bagus dia waktu main di U20. Artinya nih buat publik sepak bola Indonesia, terutama fans Persib, ini akan menjadi sebuah alternatif tontonan yang nggak cuma di Liga 1, bahkan sekarang levelnya udah ada Asia. Jadi mereka akan menyiapkan waktu lagi nih kalau
kalian memang fansnya die hard, ya bisa jadi nyiapin kocek tabungan juga, bro. Nanti kan main di Thailand untuk dia. berangkat. Nah, Lawan itu. Ratchaburi. Si ini Coach Rifan udah bilang dia berangkat. Berangkat pasti. Berangkat Coach dia. Rifan sih Udah pasti die top ya hard dia, iya. Ya oke, salam Coach Rifan ya. Mantap. Nanti harus kesini lagi dia. Harus. Gue udah bilang harus ya kan. Harus. Top, gue suka banget sama dia. Sama seperti lu, gue respect banget. Offline ngobrol banyak. Oke. Dan sekarang lu ngomong Persib soal Asia. Bisa gak sih ke final nih? Kalau lu ngelihat, ini kan kita hanya berandai-andai, walaupun memang masih ada beberapa step karena banyak narasinya udah ketemu Ronaldo nih. Iya. Iya kan? Itu yang paling sering gue denger juga. Karena kemungkinan Al Nassr akan ke final. Akan ke final. Karena ya? udah gak ada lawan mereka. Iya. Seharusnya sih potensi atau peluang itu cukup terbuka untuk Persib. Wow, Apalagi kalau ketemu Ronaldo, bro. wah. Jujur nih ya, ini pernyataan saya sebagai publik sepak bola yang netral. Oke. Di luar dari menang kalah Persib, gua akan sangat mencatat pertandingan itu adalah pertandingan sejarah. Bersejarah. Ronaldo turun. Ronaldo ketemu Persib itu Wah, sejarah. itu gila itu, bro. Ronaldo ketemu Persib, gua nonton langsung. Harus ke sana kita. Langsung nonton. Gue juga bakal nonton. Nonton ya? Ya, kalau ke sana. Iya. Tapi netral mainnya. Kita nggak Netral tahu ya? gimana. Ya, Kalau kita nggak final. tahu. Kalau final nanti Kalau netral final. mereka mainnya. Oke, kita sudah bahas tentang Persib. Jadi kita tunggu nanti Persib formnya seperti apa. Sekarang kita harus bahas soal King MU. Glory. King MU dong. Ini penting. Silo banget di sini, bro. Ternyata ada King MU yang sedang bersinar. Itu ada logonya udah. Itu si Jas sudah pasang Udah, gitu. Tapi tadi gue suruh cabut. Karena dia kan MU, gue Arsenal. Tapi waktu live Gimana Arsenal, perasaan MU, lu, bro? Waduh. Saya Gua dulu jujur. bertanya nih, pertanyaan. Oke, gue Iya. ceritain lu yang gue belum Perasaan ceritain. fans Arsenal nih, kita cek nih. Gue belum ceritain ke viewers kita. Ya. Kan gue kan siaran di SCTV. Gue Arsenal, Stuart Arsenal. Oh, setelah. Ya, benar. Natasha Chelsea. Oh, Chelsea, betul. Natasha juga bilang berharap ya ini mudah-mudahan Arsenal menang karena Chelsea-nya kan menang. Betul. Jadi biar MU-nya ini gak naik, Disalib iya kan? sama Chelsea. Terus gue sama Stuart bilang Arsenal gak boleh kalah nih, Nah. ya kan? Kalau bisa menang nih lawan Iya. MU udah aman nih kita karena City-nya menang, Villa-nya menang. Ini jangan jarak seperti ini. Yes. Kita kan udah sering kan kita nonton tuh di ruangan kita, nggak ada ngobrol-ngobrol. Hening. Kita fokus banget ke match. Wah sialan, wah goblok, wah tolol. Lu tanya deh Stuart, kenapa ini begini? Kita tegang banget karena ini penting banget nih, jangan sampai MU menang. Jujur, prediksi awal pertandingan berakhir imbang atau Nah, ini menang gue Arsenal. jujur menang Iya. Arsenal. Arsenal harusnya menang. Karena gue feeling Ya. MU tuh lawan City main bagus tapi home. Terus gue pengen tahu nih away lawan Arsenal dan MU itu dalam 8 atau 9 tahun terakhir gak bisa menang. Betul, lawan Arsenal. Iya. Di Arsenal Di itu. Arsenalnya. Dan Arteta have a good record Iya. against MU in Emirates, Betul. ya kan? Ya menang lah ini Arsenal, menurut gue menang udah aman. Jadi gue Stuart sama Natasha itu nonton, ini bener. Kita gak ngobrol, kita nontonin match. Kalau Natasha kan cuma diem aja, tapi gue Stuart, tolong. Kenapa ini begini? Semua keluar ya, semua keluar apalagi ya. waktu Zubimendi. Zubimendi salah passing, blunder. Iya, sampai kita cek nih pemain dari mana belajar bola ini. Kesel kita, ngerti ya lo? Iya. Tapi dia bikin blunder karena pressing. Iya, betul. Nah, gue pengen menanyakan. Tapi sebenarnya jujur, Bung Binder, yang gol pertama Mbumo itu pressingnya nggak terlalu ketat loh buat MU. Sebenarnya. Kalau gua ngelihat itu ruang cukup gede untuk dia passing ke Declan malah. Nah betul, dia passing ke belakang. Nah, Dia malah ke belakang. kalau gue lihat, akhirnya gue lihat lagi cuplikannya bro. Jadi ada seorang pengamat yang menganalisa di luar. MU kan lawan City dan lawan Arsenal sempat main tiki taka. Betul. Sempat ya. Iya. Bahkan di menit-menit awal. Arsenal itu lagi main tiki taka. Tapi pas mau kasih taka yang terakhir jadi teka-teki. Teka-teki. Si Zubimendi-nya malah kasih ke belakang. Lu lihat lagi. Iya. Jadi mereka lagi mau Iya. main one two. One two. Ternyata Zubimendi-nya salah. One two-nya dia kasih ke belakang. Iya. Diambil sama Bumo. Bahkan sekarang ada lagu baru nih. Apa? Bruno Kunya. Oh Wah, iya. gila itu. Kunya Bruno. Orang sampai udah gak bisa tidur. Iya. Oke. Sekarang gue ingin menanyakan kepada lo, apa faktor yang membuat Carrick bisa begitu cepat menentukan taktik yang menurut gue ini taktik yang luar biasa, yang mengutamakan pokoknya pressing dulu, membuat para pemain tim lawan itu tidak nyaman pegang bola. Iya. Kalau dapat bola, transisinya harus cepat dan fokus kepada passing untuk menciptakan ruang, kemudian peluang untuk mencetak gol. Menurut lu, gue agak bingung kok Carrick bisa begitu cepat. Pertama-tama nih ya, sebelum
kita bicara detail itu, gue jujur kedatangan Carrick ini unbelievable. Gue manggilnya miracle Carrick. Kenapa? Karena dia membawakan keajaiban buat MU. Oh, ini 2 kemenangan ini gue juga gak sangka. Iya, Oke gua lah, nggak lawan sangka. City udah, ternyata Iya, lawan Arsenal. Iya, lawan Oke. Arsenal bahkan gue prediksi seri. Seri Oke, aja oke. udah bagus buat MU. Nah, menyambung pertanyaan tadi, apa yang membuat MU bisa seperti ini? Kalau gue melihat, ini pertama, Carrick datang, dia sepertinya sudah sangat paham apa penyakitnya MU di locker room. Oh, what's that? Itu adalah gaya kepemimpinan sepertinya. Oke. Setiap orang, gue sangat respect punya gaya kepemimpinan masing-masing dalam setiap bekerja. Lu membina hubungan rekan kerja lu seperti apa, lu memperlakukan mereka Ini itu seperti di dunia apa. profesional ya? Iya, di dunia profesional, di dunia manapun gitu. Gua nggak tahu kenapa kayaknya di eranya Amorim itu seperti ada jarak terlihat. Oke. Ya, mereka respect sama Amorim, Yeah. mereka mendengarkan, mereka menjalankan strategi yang Amorim inginkan. Tapi sepertinya beda gitu loh, bro. Lu menjalankan Yeah. sebagai lu bos, Yeah. gua anak buah, oke, gua jalan, Yeah, oke. yeah. Tapi Carrick datang seperti dia tahu kamu mainnya di mana, kamu lebih suka apa. oke. Kita bisa melihat yang perbedaan paling mencolok adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes itu di eranya Amorim dia bermain terlalu deep di belakang sekali. Oke. Ya, jadi malah justru kayak holding midfield, bro. Oke. Ya, untuk mengalirkan bola pertama untuk Iya, menyerang. iya. Nah, di eranya Carrick dia didorong ke depan dan menurut gua jujur posisi terbaik Bruno memang di situ. Di offensive role ya? Yes, Offensive role. playmaker untuk yang nomor 10, Dia posisi kasih 10. dia kasih 2 assist ya dalam 2 pertandingan Betul. terakhir. Ke Dorgu sama lawan City ke siapa dia? Ke Bumo. Bumo ya, 2 assist. Nah, perannya Bruno Fernandes tuh di situ. Itu terbukti. Dan sepertinya Carrick menggunakan itu. Man manajemennya bagus banget, bro. Oke. Dia gini, kalau kita bicara pelatih yang lain saat itu setelah era transisinya Oke. Fletcher, Oke. siapa pemain yang paling banyak gol? Sesko menurut gua. Iya. Sesko lagi Betul, gacor betul. loh, Iya, lagi lagi bagus. bagus, ya, oke. Seharusnya di pertandingan besar dia butuh goal getter, Sesko lah yang masuk. Lawan City lah. Iya, Minimal dia minimal mainin, iya. main gitu. Tapi nggak main dia. Nah, itu dia. Carrick bisa memanage pemain-pemain itu dengan baik dan tanpa bisa ditebak oleh lawan. Oke. Jadi artinya lawan juga sulit membaca ternyata MU bisa sedapat ini, bisa sedisiplin ini, bisa bikin lawan frustasi. Bayangin, bro, ada 3 layer, bro. Iya, Depan 3 layer pertama Mbumo, Iya. Bruno, Iya. terus siapa tuh? Dorgu. Langsung dihadapin sama lini tengahnya, ada Iya, Casemiro, betul. ada Maino. Kobe. Aduh, Kobe Maino, bro. Iya. Gila, bro. Kenapa Amorim nggak pernah mainin dia sebagai starter? Itu lawan City first kali dia starter. Nah, gua nggak tahu ya. Gua tuh sebenarnya nggak begitu nggak begitu paham dengan terserah deh. Pola 4-3-4, 4-4-2, 4-3 Formasi 4-3-2, lah. formasi gua bodo amat gitu. Tapi yang gua tahu, gue yakin Kobe ini adalah salah satu pemain yang cukup kuat dan punya karakter di lini tengah. Dan Nah, dia kan udah main untuk timnas Inggris juga. betul. Kebutuhannya Ruben itu katanya tidak bisa diakomodir oleh Kobe. Jadi ada 2 matahari nih. Lu mau pakai Kobe atau mau pakai Bruno? Oh, Ternyata- karena Bruno dia mau lebih ke belakang. Betul. Oke, Ternyata di eranya Carrick itu kayak di apa ya? Kita dikasih lihat gitu loh. Iya. Nih cara mainin Kobe Bruno. Maino sama Bruno kayak gini. Iya. Dan Ru- klik lagi. Ruben tuh kayak diajarin sama Carrick, Iya, bro. betul. Gitu. Dan terbukti juga Carrick ini ngajarin tiki taka Pep Guardiola. Nah. Diksi yang lucu kan? Iya, betul. Pep Guardiola belajar tiki taka di Old Trafford. Gila itu. Jadi gua melihat ini ada faktor kejutan, ada faktor pemain-pemain MU ini merasa lepas bermain bersama Oke, Carrick dan nyaman lah. dan nyaman. Dan Carrick ini tipe pemimpin gua ngelihat nggak lip service aja. Oke. Dia cukup humble dan cukup punya karakter yang kuat. Setiap pertandingan dia pelajari lawannya bermain seperti apa. Nah, sekarang katanya ininya gue lupa, lawan Fulham nanti Nah, ini itu- akan jadi pembuktian
Konsistensinya Carrick seperti apa? Oke, ketemu tim besar seperti ini dan memang sejarah sebelumnya juga MU lawan Liverpool menang bersama Ruben Amorim. Menang. Tapi pas Ten Hag, begitu Ten Hag juga pernah ya? Iya, bisa. Pernah Lawan menang ya tim sekali. besar menang. Lawan City juga menang. Tapi lawan tim-tim yang kategorinya Bournemouth lah, Sering hilang poin. Wolves lah, Sering hilang poin. Itu kusut, bro. Iya, betul. Kusut. Nah, besok ini minggu ini akan ketemu dengan Fulham. Ini akan jadi pembuktian bagi Carrick. Apakah Carrick bisa memegang ini? Tapi gue jujur ya, gue agak sedikit pusing dengan teman-teman atau pundit-pundit luar gitu Iya. yang udah statement Carrick adalah bukan orang yang tepat untuk Manchester United. Iya, itu Roy Keane yang ngomong. Nah, siapapun dia kalau menurut gue, udahlah gue nih tipe yang enjoy the moment. Pelatih lagi perform bersama dengan pemain. Iya. Semuanya hasil bagus. Iya, betul. Kondisi situasi aman. Iya. Ya, kontrak juga semuanya aman, nggak ada yang masalah. Iya. Jangan bikin masalah baru. Jangan Iya. lu tiba-tiba nanti ada pelatih baru dengan nama besar, dengan prestasi besar, let's say Zidane, Southgate, siapa? Luis Enrique. Iya. You name it lah, pemain-pemain yang pelatih-pelatih yang lagi bagus. Sabi. Tapi apakah jadi orang yang tepat untuk pelatih MU saat ini? Belum tentu, malah justru atau Michael Carrick lah yang menjadi orang tepat untuk meneruskan kejayaan United. Iya, Kita karena nggak pernah tahu. Iya, karena yang gue ngelihat satu lagi hal, bro, bahwa dia bisa menyelesaikan masalah di defense. Itu. Gila, defense-nya rapat sekali, dan gue ngelihat salah satu sosok yang mainnya beda banget itu Iya. Maguire. Itu dia. Maguire lawan City, lawan Bro, Arsenal. jangankan gila. mainnya, bro. Mentalnya Maguire perlu kita highlight, bro. Iya, kuat tuh dia. Berapa kali kena bully, berapa momen, berapa Iya, tahun tapi jatuh bangun. Tapi setahu gua sampai kemarin itu kayaknya dia mau keluar. Bukan mau keluar, kayaknya udah selesai dia, gak bakal diperpanjang. Iya, kayak udah mau give up gitu loh, bro. Itu gue yakin kontraknya, sih. kontraknya setahun. Kalau kayak gini sih rugi United. Harusnya diperpanjang. Yes. Iya kan? Betul. Nah, lu ngelihat waktu lawan Arsenal itu, Arsenal ini kan salah satu tim yang suka untuk main between lines. Iya. Ya, artinya di antara ruang itu mereka akan main. Tapi lawan MU itu gak jalan sama sekali. Tahu nggak apa, bro? Odegaard sendiri gak bisa kasih umpan kunci yang sukses. Kenapa menurut lo? Mental, bro. Mental Arsenal itu tempe kalau udah ketemu tim-tim kayak gitu. Gue juga ada ngomong itu sih, mental. Panikan mereka ya. Iya, gini, mungkin selain ketemu MU-nya, mentalitinya Arsenal itu kalau ketika mau juara, punya peluang untuk jadi juara, rontok mereka. Pasti goyang. Iya, nggak tahu dia yang ada di pikiran Arsenal, entah itu Arteta menjaga peluang untuk jadi juara, atau lebih memikirkan lawan MU gimana nih. Kalau gue melihat kayaknya Arsenal kemarin bebannya lebih gimana nih. Posisi 2, posisi 3 menang semua. Wah, kita jangan sampai kalah nih. Kayaknya di kepala mereka lebih seperti itu, bro. Jangan sampai kalah. Iya. Nah, kalau misalnya mereka tetap meneruskan tren positifnya, kita tim pemuncak klasemen nih. Iya. Permainan kita bagus. Skuad kita nggak ada masalah. Pelatih kita juga oke. Lagi bagus itu formnya Arsenal. Terus apalagi strategi juga sebagian besar sukses semua. Main di kandang. Iya, harusnya mereka punya mindset, ya lawan MU posisi berapa sih, menang lah. Iya, harusnya begitu. Nah, terbukti, bro, mereka tuh kayak nggak nyaman megang bola. Masa pressing seperti itu aja yang hilang bola. Mental, bro. Dan itu City juga bisa begitu. Bisa begitu. Bisa begitu, mental kalau menurut gua sih. Iya, dan kiper baru ini juga bagus loh, Lamens. Jago loh dia. Tapi selain bagus, yang perlu garis bawahi yang tadi bro bilang, defense-nya MU ini rapat, bro. Martinez dan Maguire double M ini gila. Betul. Ini ya meskipun kecolongan di saat set piece-nya corner kick Arsenal. Iya, corner kick. Dua-duanya corner ya? Iya, itu. Kenapa Arsenal cuma cetak gol dari corner? Nah, itu kan pertanyaan besar, bro. Iya, set piece FC ini. Iya, service FC. Harusnya kan dia kan dari open play juga bisa cetak gol. Dia lawan tim-tim lain bisa open play. Iya, betul. Dan kenapa lawan MU dia set piece? Betul, dan sekarang ada wacana untuk memperketat aturan pada saat set piece, bro. Iya, ada kan? Pinji mall ya? Iya, betul. Yes. Karena itu Arsenal ini karena terlalu sering mendorong pemain-pemain tim lawan yang membuat mereka kayak Lamens itu gol. Yang kedua karena kan udah terlalu banyak pemain Arsenal yang kerumunin dia. Terjadi overload, crowded. Nah, kiper udah bingung tuh mau jaga bola mana. Akhirnya lolos kan? Lolos. Kayaknya memang ada instruksi bola itu harus dilempar ke arah tiang 2. Tiang jauh. Tiang jauhnya. Karena begitu ada tiang jauh pasti akan ada space. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi memang ada strategi yang disiapkan oleh Arsenal untuk set piece tersebut. Oke, sekarang MU kan lu masih tunggu untuk melawan Fulham. Oke, kalau menurut lu faktor apa yang harus dijaga MU untuk konsistensi ini? Sekarang di defense mereka udah kuat, tapi mereka lawan dua tim yang memang biasa bermain ofensif.
Now Fulham gue gak yakin sih akan nyerang di Old Trafford. Iya. Nah menurut Tapi lu, gue juga bingung kira-kira lah. Nah gue juga pengen lihat MU dengan strategi menyerang seperti apa ya? Iya, bener. Semua sih, gue yakin semua nih penasaran. Mau itu fans MU maupun hatersnya MU atau mungkin yang nggak suka bola itu akan nungguin tuh hasil akhirnya nanti seperti apa. Tapi gue adalah tipe fans yang lebih mengutamakan hasil akhir, bro. Oke. Gue pragmatis untuk MU saat ini. Kenapa? Karena MU ini butuh yang namanya validasi. Oke. Butuh dia pengakuan untuk mengangkat mental pemain-pemain ini. Dia butuh yang namanya menang. Apapun caranya. Nanti kalau udah menangnya stabil, konsisten, baru dia mungkin bisa bentuk gaya bermain atau apa. Jadi untuk saat ini gue pragmatis. Nah untuk lawan Fulham, mau strategi itu menyerang atau bertahan seperti kemarin atau menggunakan pressing yang cukup ketat, itu sah saja. Tapi gue yakin harusnya Carrick punya kejutan untuk lawan Fulham, akan menghadirkan sesuatu yang beda. Mungkin entah itu dari gue mau bilang. Benar, kan? Mungkin line up ini akan diubah depan. Akan diubah sama dia. Iya dong. Udah mulai berani lagi betul. Dorgu dengan flank kiri. Tapi Dorgu cedera. Iya, Dorgu cedera. 2 bulan. Oh, itu faktor besar loh. Hamstring ya dia. Padahal gue salah satu orang yang ngomong Dorgu ini pemain seperti apa, kena juga gue. Gue lihat cuplikan lo di JMTV ya. Iya, tapi gue ngeliat bener. tadi lu ngomong kan bahwa Carrick bisa berkomunikasi, dia juga bisa membentuk karakter dari para pemain yang sebelumnya gue gak ngeliat. Dorgu bisa main seperti itu. Bro, Casemiro pas nyetak gol kemenangan United yang lawan City ya kalau nggak salah. Digendong, bro. Si Carrick, itu. Carrick. Sama Amorim, gue cuma liat Amorim cuma pusing, bingung. Carrick tuh santai di pinggir lapangan, sangat confident. Itu yang membuat para pemain juga gue sih suka sih gaya kepemimpinannya dia, Carrick ini. Dan setiap presscon dia selalu mengutarakan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang humble. Kita nggak ada bicara peringkat 4 besar. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tapi every single match dia akan tetap laga itu dengan serius gitu. Jadi kita sudah bahas Timnas, Persib dan MU. Sekarang satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kalau menurut lo bisa gak sih Arsenal juara musim ini? Harusnya sih juara. Kalau menurut gua bisa. Cuma balik lagi tadi, mentalitinya ini sejauh apa. Kalau Arteta dengan kekalahan MU kemarin dia bisa bangkit. Enggak, tahu-tahu goyang setelah kalah. Aduh berat. Dia kalau nggak salah masih ada lawan mana? City ya terakhir. Lupa gua. Masih ada lawan Liverpool ya? Liverpool ya? Enggak, Liverpool draw, itu juga salah itu dia, draw. Arsenal harusnya bisa juara. Tapi kalau goyang bahaya. Kalau goyang setelah lawan MU ini kan? Goyang, banyak seri. Dan patokannya kan selalu gitu. Abis jendela transfer kedua, nah itu dia selalu goyang penyakitnya. Kita nantikan aja setelah Februari ini Arsenal akan ada di mana. Tapi gue yakin kayaknya Arsenal bisa ngelewatin itu. Mudah-mudahan lah. Gue juga berharap. Asal jangan sampai Aston Villa yang juara. Oh, bisa juga loh Unai Emery. Kalau Aston lagi bagus loh. Kalau Aston Villa juara, everybody happy. Jadi fans MU juga happy, fans Liverpool juga happy. Arsenal yang pusing kita jagain trofi orang terus nih. Betul. Iya kan? Ini sudah selesai karena sudah 1 jam dan thanks a lot sudah datang mau ngobrol 1 jam. Tapi sebelum tutup, your message dong to the viewers. Untuk gini deh, biar fair. Untuk fans Timnas, Persib dan MU. Lu jadiin satu aja deh. Untuk fans Timnas, ayo kita buka lagi lembaran baru. Kita punya pelatih baru, kita ada turnamen baru, kita ada yang nantinya mungkin ya ini besutan baru dari pelatih baru seperti apa Timnas ini. Dan kita harus bersatu untuk tetap menjunjung dan mendukung Timnasnya. Di luar dari apapun itu kita nggak usah lah ngurus-ngurusin yang berpolitik berapa nggak usah. Kita nikmatin aja sepak bolanya, kita dukung Timnasnya, dan gue yakin ketika ekosistem itu sudah terbentuk, kita tinggal selangkah lagi untuk pantas berada di Piala Dunia. Nah, artinya kemarin pesan moralnya kita memang belum pantas ada di Piala Dunia dengan segala macam permasalahan. Intinya kita lupakan masa lalu, kita tetap masa depan bersama Timnas dengan pelatih barunya. Untuk fans Persib? Untuk fans Persib, enjoy the moment seperti King MU. Kalian adalah tim yang lagi performanya luar biasa, akan menciptakan sejarah 3 kali berturut-turut juara Liga Indonesia atau Liga 1. Dan semoga bisa berprestasi juga di level Asianya. Dan gue yakin, gak tahu kenapa ya, feeling gue itu Persib akan bisa jauh lebih besar dari itu.
Iya, apalagi sekarang di mana-mana bahas Persib, bro. Persib. Sampai Fabrizio Romano sama PSG ya. PSG bisa collab. Collab. Wah, gila, luar biasa. Semua media bahas. Oke. Itu dia. Sekarang untuk King MU. King MU. Sudah boleh sebut dong King. Kita pelan-pelan aja. King MU. Kita lawan Fulham besok, kalau menang lagi kita bikin sebutan King MU. Jadi buat temen-temen King MU dimanapun kalian berada, kita nikmatin setiap pertandingan Manchester United. Kita boleh sombong, kalah sombong, iya nggak apa-apa. Itu terusin aja. Tapi yang jelas kalau buat gua fans MU saat ini udah mulai berani keluar nih. Oh, yang dulu, sangat berani. Yang dulunya mungkin malu-malu, Iya, betul. ya mungkin generasi-generasi yang segenerasi gua atau mungkin di atas gua. Dulu males pakai jersey MU, sekarang udah mulai ada lagi. Nggak apa-apa, tenang aja. Buat gua gini, MU itu adalah lebih dari sekedar klub, lebih dari sekedar hiburan. Dan gue yakin seluruh penikmat sepak bola juga merasa terhibur dengan adanya Manchester United. Betul. Ya, di luar dari permasalahan ekonomi, politik, tiba-tiba ada pertandingan MU, hasilnya menang. Yang bagi fans MU bikin happy. Iya. Yang kalah, kalau bagi hatersnya bikin kesel. Iya. Lawannya. Jadi ya itulah dinamika sepak bola. Jadi nikmatin aja. Oke. Jadi kita nikmatin momen ini, dan juga jangan lupa nanti kalau Bang Ibnu ada bikin konten, ya selalu di follow, di like, karena saya suka sekali, apalagi kalau di Sport 77 live reaction, wah itu lucu-lucuannya. Waktu kemana-mana Mamat dengan Coach dan Rifan. Mamat dengan Coach Rifan itu seru banget. Iya. Oke, kita akhirin di sini pakai slogan channel ini dong, bro. Gimana, bro? Oke, no hate, no politics, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, thank you, bro. Mantap. Thank you. Yeah.